Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang beruntung karena di tengah situasi yang sangat mencekam ini, kita mempunyai andalan. Kita mempunyai Tuhan yang tetap setia. Dan Dia ada bersama kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia bersama dengan saudara dan saya. Saat ini saya ingin membicarakan tentang pentingnya tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 4a dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di dalam bahasa Yunani memakai istilah menate en emoi, kago en umin. Kata tinggallah terambil dari kata Yunani menate. Kata dasarnya adalah meno, berarti erat, berarti nempel, berarti intim. Kita seringkali mendengar istilah stay at home, tinggal di rumah. Tapi tidak ada satu tempat yang terbaik dan teraman di dunia kecuali stay with Jesus. Di dalam Dia ada perlindungan, di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia ada kemenangan yang kekal. Di tengah kebun anggur, sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa dalam sedikit waktu lagi Yesus akan berpisah dari mereka karena Dia akan ditangkap dan disalibkan. Yesus tahu murid-muridnya lemah dan labil. Dalam usaha mempertahankan iman dalam pengiringan mereka dan di dalam pelayanan mereka kepada Tuhan, Yesus tahu kesanggupan murid-muridnya. Agar mereka bisa survive dalam mengiring Tuhan, Yesus mengingatkan betapa pentingnya mereka tinggal di dalam Yesus. Kata tinggal, meno, bermakna melekat, menyatu. Saudara, kita bisa melekat dengan Dia walaupun kita tidak lihat Dia. Kita bisa menyatu dengan Yesus walaupun wujudnya tidak bersama dengan kita. Bagaimana kita bisa melekat dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa tinggal dengan Tuhan? Yang pertama, yaitu kita akan berbuah. Ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka kita akan berbuah. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Melalui perumpamaan tentang pokok anggur yang benar ini, kita diingatkan bahwa kunci untuk berbuah adalah ranting harus terus melekat pada pokok anggur. Sebab ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga saudara dan saya tidak mungkin akan berbuah jikalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Dalam ayat 4 bagian A. Kristus adalah pokok anggur itu. Oleh karenanya orang percaya harus tetap tinggal di dalam Kristus jika ingin mengalami hidup yang berbuah setiap hari, berkemenangan setiap hari, melihat keberhasilan setiap hari. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus dalam Kolose pasal 2 ayat 6, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap tinggal di dalam Kristus berarti terus menerus hidup di dalam Dia di segala keadaan dan sampai akhir hidup kita. Yesus menginginkan buah dari pengiringan kita kepada Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Yang menjadi kerinduan Paulus adalah agar dia menjadi berkat dengan jalan menghasilkan buah. Di tengah kegelisahan, di tengah penderitaan yang berat, melalui penjara, di dalam penjara, Paulus bimbang antara kedua hal. Apakah dia masih tetap hidup? Atau apakah dia akan pergi bersama Tuhan? Apakah dia masih tetap diberi kesempatan bersama dengan jemaat di Filipi? Atau dia akan mati? Tapi bagi Paulus,
Mati adalah untungku, hidup adalah bagi Kristus. Dan kalau Paulus masih tetap diberi kesempatan hidup, hanya ada satu keinginannya. Ayat 22, Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Tuhan menginginkan agar kita semakin produktif dalam pengiringan kepada Tuhan. Walaupun banyak kegelisahan, kita adalah pemenang. Walaupun banyak kegundagulaan, kita adalah orang-orang yang tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kita sukacita untuk tetap menikmati tinggal bersama dengan Tuhan, untuk tetap menjadi orang-orang yang dapat menghasilkan buah. Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap tinggal di dalam Tuhan? Pengalaman apa yang akan kita lihat? Kita tidak akan berbuat apa-apa. Kita tidak mampu melakukan apa-apa kalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Jadi dampak dari hidup dekat dengan Dia, kita dimampukan untuk berbuat sesuatu. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tetapi di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam menjalani hidup di dalam Tuhan, dikatakan bahwa di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat sesuatu. Artinya kita tidak dapat berhasil dalam hidup ini. Padahal Tuhan berjanji bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan berhasil. Ada banyak orang percaya yang mengalami kegagalan seperti Demas yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan Paulus. Yudas menyangkali Yesus, bahkan menjual Yesus. Karena mereka tidak tinggal tetap di dalam Yesus. Bukankah Allah telah memperuntukkan kita untuk berhasil dan melakukan perbuatan Allah yang besar? Tapi mengapa banyak orang percaya tidak berhasil dalam kehidupannya? Karena mereka tidak tetap tinggal di dalam Yesus. Mengapa kita melihat ketidakberhasilan dalam hidup Kristiani? Ini menunjukkan bahwa kita terbatas dan tidak dapat berbuat sesuatu. Tetapi dengan Yesus, kita dapat melakukan sesuatu yang besar. Yohanes 14 ayat 12, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan besar yang lebih besar daripada itu. Allah berkata bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yesus telah melakukan banyak perkara yang luar biasa. Tapi Yesus tidak pernah berkhotbah memenangkan 3.000 jiwa. Tapi itu dialami dan dilakukan oleh Petrus. Dan gereja akan semakin melihat kekuasaan Tuhan di tengah penyakit, di tengah virus, di tengah COVID-19. Ada Tuhan yang akan sanggup menolong kita. Sebab bersama Tuhan kita akan melakukan perbuatan Allah yang gagah perkasa. Yesus berkata, sebab itu tetaplah tinggal di dalam aku. Walaupun aku akan pergi kepada Bapa, tapi kamu tinggal di dalam aku. Yang ketiga, ketika kita melihat hidup kita tetap tinggal di dalam Yesus, maka kita akan mengalami jawaban, menerima jawaban dari Tuhan. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita diperkenankan oleh Tuhan untuk meminta apa saja dari Tuhan. Dalam situasi yang sulit, dalam masalah ekonomi, dalam persoalan batinia, persoalan jiwania kita, tidak ada tempat yang dapat kita andalkan untuk memohon pertolongan. Masing-masing kita bergumul dengan persoalan kebutuhan kita. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apapun yang kita minta dan doakan, asalkan sesuai kehendak Tuhan dan dimohonkan di dalam namanya, maka akan diberikan Bapa kepada kita. Apa saja yang kamu minta,
Dalam doa kita, seruan kita kepada Tuhan, sebagai orang-orang benar kita akan melihat pertolongan Tuhan yang besar. Dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Asal kita tetap tinggal di dalam Dia. Asal kita tetap tinggal di dalam Tuhan, konsisten dalam pengiringan, kita tidak akan jauh dari Tuhan. Dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, tidak khawatir, maka kita akan melihat berkat Tuhan menjadi bagian kita. Berkat jasmani, berkat rohani. Tuhan menghalaukan kita dari segala ancaman, bahaya, sampar, penyakit, masalah-masalah alamiah yang sedang dialami sekarang ini. Dia pasti menggenapi jaminannya bagi kita. Di tengah ancaman keamanan, di tengah ancaman keselamatan jiwa, serta gejolak ekonomi yang semakin mencekam ini, Tuhan mengingatkan kita untuk tetap tinggal di dalam Dia. Karena dengan sungguh-sungguh melakukan hal itu, maka kita akan berbuah menjadi orang yang menjadi berkat. Menjadi berkat bagi orang lain, berbuah untuk memenangkan jiwa, berbuah untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan Yesus juga mau mengatakan kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa. Serta ketika kita tinggal di dalam Dia, maka setiap doa dan permohonan kita pasti dikabulkan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa jaminan dalam Tuhan Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk tetap setia tinggal di dalam Engkau. Mampukan kami untuk tetap tidak jauh dari Tuhan. Mampukan kami untuk selalu bergaul akrab dengan Tuhan. Selalu mencintai firman Tuhan. Melalui doa kami dapat menghampiri Tuhan. Berkati kami semua. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang dapat mempermuliakan Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu menjadi berkat. Engkau ada bersama kami, Engkau pilih anak-anak-Mu, Engkau pilih kami semua. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari virus, jauhkan dari segala ancaman penyakit. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang membuat ketakutan. Kami yakin dalam Engkau ada penjagaan, ada perlindungan, ada pembelaan. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kami, kekuatan Tuhan menjadi bagian kami, kemenangan Tuhan menjadi bagian kami. Dan akhirnya, saudara terkasih dikasih Tuhan, kiranya berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus, penyertaan persekutuan kekuatan Allah Roh, ada dan tetap tinggal di dalam kami. Mulai saat ini, besok, bahkan seberapa lama Tuhan kehendaki kami hidup di atas muka bumi ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.